kita semua. Salam sejahtera. Baik, hari ini saya akan memaparkan sebuah video pembelajaran. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan video ini, terlebih dahulu saya menyapa kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Wow, penuh semangat mengatakan, puji Tuhan, kita sehat. Baik, untuk kita semua, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Melati Sinaga dengan NPM 200911006. Saya dari kelas karyawan mahasiswi Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dan di sini saya masih semester 3. Tahap selanjutnya kita mengadakan suatu kegiatan latihan supaya badan kita semakin segar. Di sini saya akan membuat sebuah lagu dengan gerakan. Nah, tidak asing lagi bagi kita semua mendengar lagu Naik Delman. Semua pasti tahu dong, karena lagu ini sampai saat ini masih populer. Baik, kita latihan dulu ya. Kita mulai latihannya, nanti ikuti gerakan saya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, suara sepatu kuda. Hey, oke, kita sedang mengadakan satu latihan. Sekarang kita ulangi sekali lagi supaya kita semakin paham untuk gerakannya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai supaya baik jalannya. Tuk titak tituk titak tituk titak tituk, tuk titak tituk titak tituk, kuda. Hey, hore, tepuk tangan. Kita sudah membuatnya dengan penuh semangat. Baiklah, anak-anak yang terkasih, hari ini saya akan menjelaskan satu materi melalui video pembelajaran yang berjudul Kesehatan Reproduksi Anak. Kesehatan reproduksi anak. Tentunya kita harus mengetahui arti dari kesehatan reproduksi dan anak. Kesehatan adalah suatu hal yang sangat penting dalam diri manusia. Segala aktivitas yang dapat dilakukan jika kondisi kesehatan baik. Begitupun sebaliknya, jika kondisi kesehatan kita kurang baik, maka kita tidak bisa melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dengan baik juga. Dan hasilnya juga kurang baik kan? Tentu kurang baik. Kita contohkan bila kita demam. Tentu mandi pun kita jadi malas karena kita demam. Iyalah, pastinya kita demam. Gak mungkin dong kita mandi. Nah, dilap pakai air hangat pun kita juga malas, maunya dibawa tidur. Nah, begitulah contoh pengertian dari kesehatan.
Reproduksi, apa itu? Ya, suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan dan demi kelestarian hidupnya. Nah, seperti kita. Dan anak. Nah, apa itu anak? Ya, anak adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak perlu memahami dan mengenali dirinya sendiri sejak dini. Maka, kesehatan reproduksi merupakan unsur dasar dan penting dalam kesehatan umum, baik untuk laki-laki dan perempuan. Nah, menurut ahli Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2015 mengatakan bahwa kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial. Tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Pada saat ini sudah banyak yang mengalami pubertas, khususnya bagi perempuan, karena masa pubertas pada anak sekarang semakin cepat terjadi akibat dari perkembangan globalisasi yang begitu pesat dan sangat mempengaruhi masa puber mereka. Sehingga anak bisa mengalami fase remaja sebelum waktunya. Ya, itu biasanya terjadi ketika kelas 5 sampai kelas 6 SD. Pokok yang kedua yaitu mengenalkan organ reproduksi pada anak. Nah, di sini orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak. Contohnya bagaimana? Ya, yang pertama itu mengajak anak untuk mengenali bagian-bagian tubuhnya dengan memberikan pengarahan dalam merawat, membersihkan, dan menjaga tubuhnya yang dengan baik. Karena tubuh merupakan karunia yang paling berharga dari Tuhan. Setiap bagian tubuhnya juga mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, yang kedua, mengajari anak untuk melakukan kebiasaan yang sifatnya positif. Seperti apa? Ya, tentunya kita mengajari anak-anak itu dari cara berpakaian. Supaya kalau kita mengadakan suatu kegiatan pesta atau bagaimanapun, kita layaknya berpakaian dengan sopan. Ya kan? Dan yang kedua itu jenisnya tidak berganti baju di tempat umum. Dan tentu tidak pipis sembarangan. Itu tidak boleh. Tidak boleh ya. Nah, yang ketiga itu membiasakan anak untuk berpakaian sesuai identitasnya. Zaman sekarang juga banyak anak laki-laki sudah seperti gaya dengan perempuan, joget seperti perempuan, gaya rambutnya, gaya pakaiannya, sudah tidak tahu lagi bagaimana mengadakan perbedaan. Ya, tentu yang membuat perbedaannya itu adalah wajah dan bentuk tubuhnya. Nah, di sini perlu kita biasakan anak untuk berpakaian sesuai identitasnya. Buat anak-anak ibu juga, bagi perempuan lebih baik style rambutnya itu sesuai dengan kita. Jangan terlalu pendek seperti potongan laki-laki, itu juga kurang maksimal ya. Dan juga untuk anak-anak ibu yang laki-laki, lebih baik style rambutnya itu sesuai dengan potongan untuk rambut cowok. Begitu juga dengan berpakaian. Sehendaknya untuk anak-anak ibu tetap sederhana dan sopan ya. Karena dari kesederhanaan itu kita bisa dinilai orang bahwa kita
makhluk yang berkepribadian baik. Oke, anak ibu. Pokok yang ketiga yaitu ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan perempuan. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu pubertas. Nah, pubertas anak-anak di sini artinya bahwa tanda bahwa anak sudah mulai beranjak remaja. Nah, di fase ini anak akan mengalami perubahan secara fisik yang cukup berbeda dengan sebelumnya. Anak telah mengalami perubahan hormon di dalam tubuh yang berkaitan dengan kematangan organ-organ reproduksinya. Baik, kita bahas ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Ciri awal dari remaja perempuan ini yaitu mengalami pertumbuhan payudara. Bahkan bisa saja pertumbuhan ini tidak secara bersamaan dan dilanjut dengan menstruasi pertama. Yang ketiga, cirinya apa? Mulai tumbuh jerawat seperti di wajah ibu ini. Dan yang keempat itu mulai mengalami keputihan dan tinggi badan meningkat, serta berat badan kita mulai naik kan? Nah, yang kedua, ciri pubertas anak laki-laki, tanda pertama itu adalah membesarnya ukuran testis. Tentunya bagian dalamnya, ukuran dan diikuti dengan besarnya ukuran testis. Dan tanda lain yang dialami adalah mengalami mimpi basah. Semua anak-anak ibu yang laki-laki pasti mengalaminya. Dan produksi keringatnya bertambah. Tentunya dengan semakin melakukan suatu kegiatan yang berbaur dengan keringat kan. Lalu terjadinya perubahan suara yaitu menjadi lebih berat. Berat tentu. Dan juga mulai tumbuh rambut pada wajah. Apa itu? Ya dong, kumis dan atau jenggot kecil. Dalam ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan perempuan yang terpenting adalah mencukupi kebutuhan nutrisi tubuhnya, sehingga anak laki dan perempuan dapat sehat terus dan juga perkembangan fisiknya dapat secara normal berkembang. Pokok yang keempat ini adalah menjaga kebersihan organ reproduksi pada anak. Ya, tentu itu sangat penting anak-anak bagi kita untuk menjaga kebersihan. Nah, itu selalu kita lakukan agar tidak ada penyakit yang datang, semacam bakteri atau kuman-kuman yang hinggap di tubuh kita. Kita tidak mau kan? Nah, apa saja itu dalam menjaga kebersihannya? Ya, tentu pertama kita cuci tangan sebelum menyentuh area kelamin. Yang kedua, gunakan air yang mengalir agar terhindar dari bakteri. Dan hindari penggunaan celana dalam yang terlalu ketat, khususnya bagi perempuan. Dan menggunakan celana dalam yang berbahan menyerap keringat. Dan terakhir, memakai handuk yang tidak lembab. Kalau lembab, ya banyak dong bakteri di situ. Setelah kita mengetahui menjaga kebersihan itu, tentu itu bagian dari luar kan. Sekarang bagian dalamnya yang perlu dilakukan agar kesehatan organ reproduksi senantiasa terjaga, yaitu mengonsumsi makanan bergizi yang istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Yaitu ada ikan, nasi, sayur, buah, susu. Maka nutrisi dalam tubuh kita dapat berjalan dengan baik. Nah, juga selalu menjaga kebersihan alat vital dengan membersihkannya secara benar. Misalkan ya, ceboknya
dari depan ke belakang. Namun untuk anak-anak ibu, jika ada orang yang tidak kamu kenal yang menyapa kamu tiba-tiba, jangan terlalu dihiraukannya. Itu sangat bahaya. Mau saja orang tersebut merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk anak-anak ibu. Lebih baik anak-anak ibu tetap tidak menghiraukannya. Itu saja tindakan yang perlu untuk kita semua. Hati-hati dengan orang yang tidak dikenal. Jika ada yang memaksa, si anak-anak harus lari cepat ataupun untuk berteriak supaya ada yang menolong anak-anak ibu. Dan tidak ada satu orang pun yang boleh melihat atau menyentuh anggota tubuhnya, karena itu suatu perbuatan yang tidak mempunyai moral dan termasuk pelecehan kepada anak. Jika ada anak menjadi korban tersebut, harap melapornya kepada orang tua atau kepada teman maupun kakak dan abangnya. Baiklah anak-anak, setelah kita mengetahui tentang kesehatan reproduksi anak mulai dari pengertian sehingga terakhirnya itulah tentang menjaga kebersihan serta yang perlu dihindari dalam manfaat kesehatan reproduksi anak ini, anak-anak perlu tahu supaya semakin menghargai dan melindungi tubuhnya sendiri. Kesehatan reproduksi anak tentu terjaga seluruhnya bila menerapkan pola makan sehat, olahraga, serta mengonsumsi vitamin dan nutrisi dalam tubuh dan melakukan suatu hal-hal yang ibu bilang tadi dalam merawat kebersihan dalam tubuh kita. Oke, anak-anak ibu tetap janji pada diri kita semua bahwa kita pasti bisa menjaga kesehatan dan kebersihan dalam tubuh kita. Janji ya? Baik anak-anak ibu, kita tepuk tangan untuk semua. Oke, dalam materi ibu hari ini sudah selesai. Dan ibu harap kita semua dapat memahami dan mengerti akan apa yang ibu sampaikan. Sekian dari video pembelajaran singkat saya, dan mohon maaf bila ada kekurangan dari kata-kata atau materi saya. Buat anak ibu, tetap semangat untuk belajar. Baiklah, sekian dari pemaparan video pembelajaran saya kali ini. Terima kasih untuk kita semua. Sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya. Bye.